Sriwijaya adalah salah satu kemenangan Kemaharajaan Bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kemenangan atau kejayaan, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Latar belakang: menurut pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Xing menurut bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atija datang dan belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmapala. Pada abad ke-7, muncul sejumlah berita tertulis yang menginformasikan adanya kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya. Dari prasasti yang ditemukan di Sumatera dan Bangka bertarik 682. Lokasi: menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarik 605 Saka atau 683 Masehi. Pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Perkembangan kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mempunyai wilayah kekuasaan yang hampir menyeluruh sampai Asia Tenggara, diantaranya adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malai, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Kerajaan yang berbasis di pesisir ini terkenal dengan armadanya maritimnya yang kuat sampai disegani oleh lawan-lawannya. Dengan kekuatan tersebut, maka langkah untuk memperluas kekuasaan berjalan sangat pesat. Raja A. Dabunta yang pendiri kerajaan. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dabunta yang telah mencita-citakan agar kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Dabunta yang telah berhasil meluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi. Daerah ini memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang perekonomian. B. Balaputra Dewa, puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya berkembang semakin pesat. Di samping itu, Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India. Bahkan pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. C. Sanggama Wijaya Tutunggawarman, keruntuhan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Chola. Raja Sanggama berhasil ditawan, namun pada masa pemerintahan Raja Kulotunggo I di kerajaan Chola, Raja Sanggama dibebaskan kembali. Peninggalan candi. Candi peninggalan kerajaan Sriwijaya tidak begitu banyak ditemukan di luar Sumatera. Berbagai sumber sejarah menyebutkan ada 3 candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muaro Jambi. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Candi Muaro Jambi. Kompleks candi Hindu-Buddha ini disebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara. Luas Candi Muaro Jambi disebut mencapai 3.981 hektar dan berlokasi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Para arkeolog meyakini Candi Muaro Jambi didirikan antara abad 7 hingga abad 12 Masehi. 2. Candi Muara Takus berlokasi di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi peninggalan dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat beberapa bangunan candi, yaitu Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. 3. Candi Biaro Bahal. Candi Bahal atau Candi Portibi terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Polak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Prasasti. 1. Prasasti Karangbrahi ditemukan pada 1904 oleh seorang kontrolir Belanda bernama L.M. Berghout. Prasasti ini terletak di Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin,
Jambi. Isinya tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia pada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. 2. Prasasti Telaga Batu. Ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Berasal dari abad ke-7. Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada pemerintah raja, termasuk para pejabatnya, pengrajin, tukang cuci, sampai tukang sapu kerajaan. 3. Prasasti Kota Kapur memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berangka 608 saka atau 686 Masehi. Prasasti itu ditemukan pertama kali oleh J.K. Mullen pada tahun 1892 di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berisi kalimat-kalimat ancaman berupa sumpah dan kutukan terhadap pihak yang tidak tunduk pada penguasa kala itu. Isinya mengenai permohonan kepada dewa untuk keselamatan kerajaan Sriwijaya beserta rakyatnya. 4. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan pertama kali oleh orang Belanda bernama C.J. Batenbroek pada 29 November 1920 di Kedukan Bukit Palembang, Sumatera Selatan di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Isi dari prasasti tersebut yakni ekspansi 8 hari yang dilakukan Dapun Tahiang dengan 20.000 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. 5. Prasasti Kalasan. Peninggalan Wangsa Sanjaya yang berangkat tanggal 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. A. Kurangnya aktivitas kapal dagang yang singgah. Semakin jauh kota Palembang dari posisi laut yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Karena hal tersebut, kapal-kapal dagang lebih tertarik untuk singgah di tempat yang lain. Kegiatan perdagangan berkurang, serta pendapatan kerajaan dari hasil pajak menjadi turun ataupun berkurang. B. Adanya serangan dari kerajaan lain. Pada tahun 1017 Masehi juga adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala dari India Selatan, di mana kerajaan tersebut menyerang daerah Semenanjung Malaka. Puncaknya pada tahun 1377 Masehi, adanya penduduk yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya, di mana penduduk yang saat itu dipimpin oleh Aditya Warman dilakukan atas perintah dari Gajah Mada dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan dari Nusantara. C. Wilayah kekuasaan banyak melepaskan diri. Melepaskan diri akibat dari lemahnya perekonomian yang disebabkan oleh menipisnya pendapatan dari pajak serta kurang baiknya pemimpin dari kerajaan Sriwijaya. Selain itu, kekuatan militer serta kontrol dari kerajaan sangatlah lemah, sehingga wilayah-wilayah yang pada asalnya merupakan taklukan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan sendiri. Salah satu kerajaan dari salah satu wilayah kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri yaitu Jambi, Kelantan, Pahang, serta Sunda. Pesatnya perkembangan agama Islam. Pengaruh Islam semakin lama semakin berkembang di Nusantara. Pada abad 12 Masehi tersebut juga terdapat kerajaan bercorak Islam seperti kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Malaka. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah mulai menguasai sebagian wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Tidak memiliki raja yang dapat memimpin dengan baik. Kejayaan suatu kerajaan tergantung pada rajanya. Setelah kejadian wafatnya Raja Balaputra Dewa pada tahun 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan juga bijaksana. Faktor ini secara berangsur-angsur dapat menyebabkan kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa menjadi lemah.